Karena saya sendirian, jadi saya ngomong sendirian aja ya. Sebenarnya saya juga nggak butuh orang lain ada di sini sebenarnya. Tapi ini ada yang mau saya sampaikan. Saya di Hitam Putih ini sudah 4,5 tahun, sekitar 4,5 tahun membawakan acara Hitam Putih. Selama saya di TV, pertama kali muncul di TV sudah sekitar 20 tahun. Jadi kalian masih, mungkin ada yang belum lahir, saya udah, bapak kalian udah nonton saya. Tapi pertanyaannya adalah begini, ketika saya ada di TV, ketika membawakan sebuah acara, ada terbersit dalam sebuah pikiran, apa sih yang bisa diberikan pada masyarakat? Atau mungkin apa sih yang bisa diberikan keuntungan bagi penonton kita? Sekedar dari acara-acara hiburan, sekedar dari tertawa, sekedar dari informasi dan sebagainya, apa sih? Ada satu hal yang sangat amat menarik dan sebenarnya di Hitam Putih melakukan ini sering sekali. Tapi ada satu hal yang hari ini datang ke sini membawa kebahagiaan karena acara Hitam Putih ini. Beberapa saat yang lalu, pada bulan November tahun lalu, ada seorang anak berusia 2 tahun yang disebut dan dinamakan bayi Riu. Bayi Riu ini mengalami sebuah penyakit atresia bilier atau seperti penyumbatan kelainan empedu. Dan dia tidak bisa dioperasi karena dananya tidak ada. Berapa dana yang dibutuhkan? 700 juta rupiah untuk menyembuhkan, untuk operasi hingga ke Jepang. Dan di Jepang mau membantu, dananya boleh dicicil 700 juta rupiah. Ketika bayi Riu kita undang ke Hitam Putih, saya membuka sebuah peluang buat penonton yang ada di rumah, siapapun itu yang ingin membantu bayi Riu, silahkan membantu. Dan percaya apa tidak? Dalam waktu 4 jam saya mengatakan hal tersebut, 700 juta terkumpul. 700 juta terkumpul. 700 juta terkumpul. Dan itu bukan hanya bayi Riu, karena banyak sekali hal-hal lain yang kita lakukan di sini juga seperti itu. Tapi khusus hari ini kita akan membahas tentang bayi Riu itu sendiri. Dan bayi Riu akhirnya berhasil dibawa ke Jepang. Dan sekarang datang lagi ke Indonesia, hadir di Hitam Putih, karena keadaannya sudah sangat membaik. Sudah sangat membaik. Kita lihat dulu, ini adalah cuplikan bayi Riu pada saat bulan November tahun lalu di Hitam Putih. Dan kita akan berjumpa lagi dengan bayi Riu di episode ini di hari ini, oke? Tapi sebelum itu saya memang butuh, saya kalau sendirian memang nggak enak sih jujur aja, karena butuh dokter juga. Kalau ada bayi Riu harusnya ada dokter. Ginanya mana? Ibu Oki luar biasa loh ya, sekarang hasil olahraga kecil banget. Harus kan langsung di badan, kenapa ibu ciut ke bawah? Jadi gedean saya sekarang. Itu dia, kemarin saja ya sampai diinjak sama kucing. Sampai mau dipasirin tuh kemarin tuh. Jadi sama kucing masih gedean kucing. Itu dia. Ya, kamu katanya mau ke Arab ya? Ah, saya ke Arab. Ngapain Bu? Masa saya mau jadi onta sih Bu? Jangan, di kulit saya panas. Oh, nggak mau? Nggak mau. Ya udahlah, ntar lah gampang lah kita atur schedule, kita ke Arab sama-sama ya. Tapi ngomong-ngomong, Ibu ini kok cakep banget dandanannya sekarang. Agak-agak tolang tiga kayak begitu. Emang Ibu merasa kayak badan Ibu udah oke banget zaman sekarang? Apa sih? Kenapa Ustaz mau ngasih lihat Ibu udah bahenol sekarang? Apa? Halo. Ya, ada apa, Pak? Acaranya udah mulai, cepet. Emang udah mulai Udah, syuting? cepet. Oh, Pasnya ikut saya lagi. Ikut sini cepetan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sebentar kita kasih selamat dulu karena Oki baru saja menyelesaikan S2 Hukum. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Tanya IP-nya tadi aku IP-nya habis berapa? booking di IP-nya berapa? belakang. Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan ya. Maksud saya memuaskan. Berapa itu, berapa? 3,68. 3,68. Itu angka semua, Bu. Itu angka semua, nggak tahu dosennya mungkin pas lagi nulis salah kali dia ya. 3,68. Saya pada saat SD aja ulangan dapat 9, nggak bangga gitu. Ulangan dapat 9. Iya. Ulangan apa? Ulangan apa aja kalau dapat 9 nggak bangga banget. Muridnya berapa? Enggak, kalau ulangan dapat 9 nggak Dapat bangga. 9 berapa? Yang lain dapat berapa yang lain? Ya tapi 9, kamu 3,8 bangga banget. 3,68 kenapa? Kan angka IP Enggak, dia dapat 9, temennya yang lain 90. Enggak, perkaranya Ibu kan dapat 3, ini dapat 9. Kan kalau IP paling tinggi 4, Pak, angkanya nggak sampai 9.
aturan. Tapi Bapak kayak ngeden gitu, Pak. Kan? Bapak mau duduk apa mau ngeden sih, Pak? Emang IP cuma sampai 4? Iya. Nanti mungkin tahun ajaran baru kali IP sampai 5 apa sampai 6 kali. Aturan baru itu. Ya? Nah, ini berarti nggak pernah kuliah. Bukan gue yang ngomong ya. Bukan gue yang ngomong. Tapi Eki, kenapa tertarik pada dunia hukum? Nah, itu dia yang menarik. Kenapa lu ngambil hukum gitu? Kenapa nggak yang lain lah gitu? Awalnya saya itu hukum pada saat itu cuman apa ya? Sementara, karena waktu itu sebenarnya saya pengennya masuknya ke dokteran. Tadi yang saya cerita. Saya sebenarnya pengennya masuk Tadinya ke mau masuk ke dokteran? Iya. Wah. Nah, tapi ternyata Banyak dokter nggak berguna. ternyata mungkin jalan Tuhan beda gitu. Saya ngotot sampai berapa universitas saya daftar. Nggak diterima? Nggak diterima. Bolot amat tadi gue ya. Kedokteran nggak diterima. Nggak diterima. Padahal saya udah berusaha sebelum kuliah tuh saya belajar semua anatomi tubuh. Udah saya pelajari Belajar semua. gimana anatomi tubuh? Itu ada bukunya. Oh, kirain langsung. Kira langsung. Nggak langsung Pak, ditabokin orang dong Pak saya Pak. Terus udah berani dengan darah, tadinya takut dengan darah gitu, udah berusaha gitu. Tapi ternyata jalan Tuhan beda, saya tetap harus di dunia entertainment. Akhirnya terus saya berpikir, tapi gue harus kuliah tetap. Ya udah ngambil hukum lah, karena S1, karena menurut saya mungkin ini ada hubungannya juga dengan dunia entertainment, hukum itu sendiri kan. Nah udah belajar dari situ, seiring dengan waktu ternyata saya sangat mencintai dunia hukum. Ya udah saya terus. Lanjut sampai S2. Kenapa harus lanjut ke S2? Tadinya saya mau lanjut sama bakwan S2, bakwan 1 sama jagung 2. Kenapa bener ini pertanyaan bener? Gimana sih Bapak? Kenapa lanjut ke S2? Bapak terlalu serius banget deh menjalani hidup ini. Tuh kan? Sampai lalat aja hinggap loh. Kamu ngomong saya mau bunuh lalat. Nggak, kenapa harus lanjut ke S2? Kan Iya. S1 juga cukup. Menurut saya selama masih ada waktu, masih ada kesempatan, masih ada tenaga, masih ada semangat, masih ada kesehatan, kenapa enggak kita mengasah sesuatu yang kita punya? Wah. Gitu. Karena pisau ditaruh nggak dipakai tumpul. Apalagi saya udah cantik gini nggak ada yang apa itu? nggak ada yang suka, maksudnya bukan nggak ada yang make ya. Tumpul nanti. Benar. Gaya ngomong sih udah kayak Hotman Paris ya. Nah. Udah cakep banget, udah lantang banget. Iya. Tapi gue dengar ya, katanya di salah satu media gitu, Oki bilang bahwanya kalau gue selesai S2 dan kalau gue berhasil di hukum, gue mau buka kantor advokat sendiri dan sebagainya, saya rela meninggalkan dunia entertain. Bener nggak itu kata-kata? Banyak Pak, keinginan saya mah segudang ya. Pengen bikin tempat advokat sendiri, pengen bikin lembaga pendidikan, banyak deh Pak. Tapi gitu. bener mau meninggalkan entertain? Enggak sih, selama menurut saya gini, saya balik lagi semuanya apa yang saya jalankan itu adalah semua ridhonya Allah, semua tergantung Allah. Jadi saya tidak pernah mau bersikap lagi kekeh dengan apa yang saya inginkan. Saya mau begini ya begini, karena itu tadi balik lagi, semuanya udah ada rencananya dari Allah. Jadi kalau memang saya harus di bidang hukum dan harus meninggalkan dunia entertainment, kenapa enggak? Oke, gitu Iya, ya. gitu Kalaupun aja. harus tetap di dunia entertainment, is okay juga It's kan? okay. Dua-duanya juga oke. Dua-duanya juga oke. Tapi kayaknya agak kurusan deh. Masa sih Pak? Ya loh, ya. Biasa aja kok Pak, biasa aja. Biasa aja Pak, biasa aja. Ini Saya kurus. pikir tadi dia cuma nanya-nanya doang, tapi kok akhirnya promosi badannya ya? Enggak, ini kurus karena Zumba katanya. Zumba? Dia tuh Zumba tanpa pelatih. katanya. Zumba Iya, tanpa kan? pelatih. Karena terakhir kali Ini sama Bapak pakai wawancarain saya di sini tentang Zumba. Lah, Tadi, iya. tadi kan Bapak pelukan sama Oki. Berasa ada yang beda nggak? Dari dulu gimana? perukan simpuk aja Hey. sebenarnya. Otot udah mulai menegang. Oh iya. Ya saya nggak bicara ototnya. Tapi benar bisa Zumba dan tidak pakai pelatih ya. Zumba itu yang kayak Iya. yang di kelas gitu kan, yang Jadi aerobik gini, nari. saya tuh orangnya mudian Pak. Jadi saya kalau ngejalanin sesuatu tuh kalau saya lagi mau saya jalanin, Oke. enggak. Nah saya suatu hari menemukan DVD DVD? Zumba itu. Tenang, saya bawa DVD-nya, kita mau Nah, lihat seperti coba apa. praktekin Coba dulu. putar DVD-nya. Mana? Nih, ibu-ibu yang di sini kali mau ikutan ya buat Putar. latihan besok bisa. DVD-nya. Ada DVD-nya? Ada. Ini yang Doraemon kan? Bukan. Bukan, Zumba. Coba. Mana? Ayo nih keburu maghrib. Ya, inilah DVD-nya. Nah. Mana? Itu. Oh iya benar. Ibu ngajarin apa olahraga? Ibu sendiri? ngajarin sana, Bu. Saya ngajarin. Iya, iya. Saya nggak ngeliat dong Pak. Gak apa-apa, nggak perlu lihat mereka, nggak ada gunanya. Anda sendiri. Ya harus sama dong Harus Pak. sama. Ayo semuanya ikutan ya. Ayo semuanya. Hap. Keluarkan semua tenaganya. Jangan malas-malas.
apa sih, Pak? Saya baru tahu loh, hari ini saya belajar hal baru loh. Apa tuh? Ternyata gila itu nular. Dia mainnya apa, lu mainnya apa? Ya beda videonya, enak aja. Emang bagusan mana video sama Oki tadi? Ayo lu, Udah gua apalin mukanya. udah diapalin. Ibu bilang bagusan video, tapi ibu ikutin juga gerakannya dari tadi. Tapi ikutin Oki tadi. Nah, oke, Oki Lukman, luar biasa. Dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Dan ingat, kita akan mengundang Bay Ryu nanti ke sini. Ini pasti luar biasa. Hari ini luar biasa banget karena ada Bay Ryu yang akan menceritakan bagaimana proses kesembuhannya dan bagaimana orang-orang begitu luar biasa mau membantu Bay Ryu. Bahkan sampai di Jepang pun banyak orang-orang Indonesia yang datang untuk menjenguk di Jepang sana. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ini yang membahagiakan sekali hari ini karena tadi seperti saya katakan bahwa kita akan mengundang Bay Ryu lagi ke Hitam Putih dan Bay Ryu-nya udah siap di belakang. Nah ini orang tuanya juga udah datang. Tadi Gina ngeliatnya katanya gemes banget karena udah Gemes sehat banget ya. udah nggak kuning lagi, tapi masih gendut. Oh masih gitu, gak apa-apa. Kita panggil ini adalah Bay Ryu dan orang tuanya Ari dan Junior dan Ryu. Lucu sekali. Hai sayang, halo. Aku cium boleh nggak? Aku cium ya. Gemes banget. Bapak. Hai, halo. Apa kabar? Baik. Aduh matanya udah putih. Apa kabar Ari? Apa kabar? Silakan duduk, silakan duduk, silakan Langsung duduk. kelihatan mata cantiknya ya. Iya. Tangan dong buat Ryu. Wow. Wow. Jadi udah sembuh? Alhamdulillah sudah. Udah sembuh? Total benar-benar sembuh, Bu? Iya. Ya, hanya minum obat aja. Oh, masih minum Iya, obat. masih minum obat Iya. untuk ini, tapi Iya. maksudnya secara Iya. klinis sudah sehat. Iya. Hasil labnya bagus semua. Hasil labnya bagus semua. Luar biasa. Wow. Hai baby. Inilah jalan Tuhan ya Mas Dedi ya. Kita nggak pernah tahu. Memang luar biasa. Mungkin melalui Hitam Putih kemarin ini semua bisa terjadi. Ya, tapi ya kita ngebantu, tapi Ryu ini luar biasa loh. Ryu ini semangat hidupnya luar biasa banget. Tapi bantuan ini juga dari orang-orang, dari penonton-penonton Hitam Putih yang pasti, dan kita dapat SMS waktu itu ya Iya. untuk WA. menyetop. Nutup. Ini. Nah ini dia, jadi pada saat mereka memberikan bantuan untuk Ryu, malam atau besoknya itu kami tim Hitam Putih itu dapat SMS dari Ari ya. Iya, dari saya. Rion. Dari Rion mengatakan tolong diinformasikan buat penonton Hitam Putih untuk stop mentransfer karena biayanya sudah cukup. Saya mikir ini berarti luar biasa karena kalau dia tidak bilang untuk stop, uang akan masuk terus sebenarnya. Kenapa Anda bilang stop? Hah? Kalau bilang stopnya itu karena saya takut doa saya nggak dikabulin Allah. Niat saya hanya untuk sembuh Ryu. Bukan karena apa. Udah cukup. Sudah cukup. Iya, saya nggak mau memanfaatin keadaan anak saya. Dan sudah cukup. Iya. Sudah cukup, alhamdulillah. Sudah cukup. Iya. Oke, baik. Tapi sekali lagi itu adalah berkat mereka semua yang ada di rumah dan saya rasa tadi katanya Rion ingin mengucapkan terima kasih juga buat penonton-penonton Hitam Putih yang sudah membantu. Silakan Rion. Puji syukur kepada Allah SWT kita diberikan rahmat dan nikmat Ryu sudah sembuh ini. Pertama, terima kasih kepada orang tua kita yang selalu mendukung kita, mendoakan kita. Terus terima kasih kepada tim Hitam Putih dan pemirsa Hitam Putih. Berkat Hitam Putih, bantuan semua udah terkumpulkan. Kemarin kita mau nyicil. Akhirnya kita bisa bayar lunas. Besok paginya langsung saya bayar lunas ke rumah sakit Jepangnya. Terus terima kasih kepada Bupati Bangka Tengah. Saya dibolehkan kerjanya dan ada bantuan dari Bupati. Dimudahkan segalanya. Terus terima kasih kepada RSCM, RSP, Yayasan Nipara, dan para donatur, teman-teman Facebook kita. Di Jepangnya juga kita banyak banget dibantu. Banyak banget dibantu di Jepangnya juga ya. Ya, ada PPI,
ini Kak Hilda, semuanya Kak Anas yang selalu dukung kita selama ini. Sama rumah sakitnya, peternakannya yang sangat baik. Kipmeknya, rumah sakit Jepangnya menerima kita dengan baik. Menerima dengan Iya, baik. iya. Rion, saya penasaran karena saya pada saat itu tidak tahu secara jelas, tapi pada saat kita membuka bantuan dari Hitam Putih, selama berapa lama uang tersebut terkumpul? 3 jam. 3 jam? Sampai jam 10. 3 jam? Iya. Jadi dari jam 7 pada saat itu ya? Iya. 3 jam itu Sampai jam terkumpul berapa untuk bantu Rio? 714 juta. Tapi yang menarik adalah gini, yang menarik adalah yang luar biasa adalah Rio sembuh berkat 700 juta tersebut. 700 juta tersebut didapatkan berkat acara Hitam Putih. Tapi yang menarik adalah bukan itu. Yang menarik itu adalah ternyata banyak sekali orang-orang Indonesia yang peduli terhadap sesamanya. Iya. Karena kita mau siarkan dimanapun, kita mau bantuan apapun, mereka kalau tidak kenal, tidak mau bantu, mau ngomong apa, ya kan? Ini mereka melihat dan mereka terketuk dan mereka membantu. Makanya saya selalu mengatakan bukan harus orang mampu, tapi orang mau. Dan ternyata banyak orang mau bantu tuh banyak gitu. Bahkan sampai ke Jepang juga banyak yang bantu juga. Iya, ya, sampai Pak? ke Jepang pun ada orang yang mau ngebantu. Katanya banyak orang datang ke Jepang juga ya? Iya, nonton Hitam Putih juga. Nonton Hitam Putih? Iya, Ke Jepang? Iya. Wow. Ada yang nonton, ada yang dikasih tahu ke atas. Ah, Iya. terus dia di Jepang gitu? Iya. Nyamperin kita sampai rumah sakitnya kewalahan. Tunggu, Terima mereka ini telepon. orang Jepang atau orang Indonesia? Orang Indonesia. Tinggalnya di? Jepang. Ke PPI, mahasiswa. Nonton Hitam Putih? Iya. Wah, acara saya sampai Jepang artinya. Kita udah sampai ke Jepang. Berarti Rio beserta bapak sama ibu juga ngetop sampai ke Jepang ya? Iya, sampai ke Coba bahasa sekarang kita Minggu. tanya Rio. Pasti Rio udah bisa bahasa Jepang sekarang. Belum. Baru 2 tahun, baru 2 tahun. Iya, tapi langsung canggih bahasa Jepang. Oh, kayaknya sih. Terus di Tapi sana. makannya udah bebas nih atau gimana? Udah, Udah, makanya hanya saya nggak lihat dia Iya, makan makan ketemu makan biskuit dulu kan Dulu nggak bisa boleh, ya, Susu Bang, aja ya? kabaran. Dulu tidak Iya. boleh makan apa-apa loh. Dan sekarang Rio udah megang biskuit itu, udah makan biskuit itu. Iya, Ini Cila. sederhana tapi ini luar biasa Ini loh. artinya Mas Dedi, mungkin di balik cobaan dari Tuhan pasti akan ada jalan, dan ini Betul. sudah terbukti. Betul, betul. Melalui Rio di sini kita semua dibukakan hatinya untuk bisa sama-sama membantu gadis kecil, mungil, cantik yang memiliki semangat yang luar biasa. Itu mungkin yang bisa membuat masyarakat kita terketuk hatinya melihat Iya, iya. Dan ini salah satu cita-cita saya tercapai karena saya pada saat ini ngomong dengan kedua orang tuanya. Pokoknya kalau Rio sembuh, harus sembuh karena saya mau lihat dia lagi di Hitam Putih. Dan akhirnya terwujud. Ya, itu berapa lama berarti? 4 months, 5 bulan ya? 3 bulan. Tanggal November. 27 November, kan? November ya Pak? Oh iya, iya. Tanggal 18 November. 12 November. Berapa lama di Jepang itu? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan hampir. 3 Baru bulan di pulang ya kalau nggak salah? Iya. Jumat kemarin. Jumat kemarin tanggal 13. Oh, 13 langsung ke sini. Iya. Ada masa-masa kritis di Jepang? Enggak ada. Nggak ada. Gimana pengobatannya? Kita sekalian mau memperlihatkan juga ini adalah foto-foto ketika Ryu diobati di Jepang ya. Itu Rio masuk jam 9 pagi dan selesai jam 9 malam. Terus ayahnya masuk jam 10 pagi, terus selesainya jam 12 malam. Itu saya turun, saya kan nggak ada yang nemenin ya, Mas. Jadi saya turun ke bawah ke ICU. Saya kirain Rio itu masih tidur. Ternyata enggak, Rio itu kuat banget. Dia langsung ngelihat aku, dia langsung minta gendong. wow. Pada saat setelah operasi. Iya. Wow. Dan 2 hari itu dia langsung udah lepas selang dan keadaannya mulai membaik. 5 hari di ICU, terus pindah ruang perawatan sebulan dan abis itu udah pindah ke Kemo House, kita ke apartemen. Oke, ini kalau mungkin yang tidak ngerti kenapa ayahnya juga dirawat karena ditransplantasi dari ayahnya ya. Ambil Ya. dari Diambil hati bapak ya Pak? 25% empedunya ya. Hati. Hatinya diambil 25% dari sang ayah untuk ke anaknya. Tapi dengar Ini banyak sekali orang Jepang yang fotoin Rio. Iya. Iya, itu banyak orang Jepang dokter-dokternya dada-dada tuh liatin. Dan Wow, look. Ini waktu sebelum after. iya. pengobatan ya Rio dan sesudah. Wow. 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 Dan kita banyak ini, Mas. Di balik semua cobaan ini ada hikmahnya. Apa itu? Itu ayahnya
diselamatkan oleh Ryu. Iya. Ayahnya diselamatkan Ya, oleh Ryu. ceritanya gini, Rio yang nyelamatin hidup saya. Ternyata bukan di saluran tubuh saya itu kecil. Sebelum operasi udah kecil. Setelah operasi ketahuan kecil. Ininya. Ada penyempitan. Ada penyempitan kata dokter kalau ini nantinya saya bisa ada apa-apanya nanti. Kalau nggak berdampak ketahuan negatif. sekarang, Iya. kedepannya bisa terjadi Fatal. fatal. Iya. Iya, kanker. Jadi, atau kanker dan apa. sebagainya. Iya. Jadi untungnya, jadi sekalian ayahnya diobatin. Diobati di Jepang juga. Iya. Biayanya nambah dong. Enggak, itu termasuk udah operasi. paket. Iya, udah Satu operasi. paket. Satu paket dari Jepang itu. Iya. Subhanallah. Wow. Ini berarti Ryu dan Ayah saling menyelamatkan satu sama lain ya. Ayah menyelamatkan Ryu, Ryu juga menyelamatkan Ayah. Luar biasa. Indah sekali ya. Indah. Ini masih harus check up lagi ke Jepang? Enggak. Di RCM. Di RSCM. Di RSCM. Kita kontrol. Gimana dokter-dokter di Jepang tuh? Baik banget. Orang Jepang sangat baik. Kan bahasa susah kan? Iya. Nah gimana itu? Ada translate-nya, terus Jepangnya juga mulai belajar bahasa Indonesia. Oh ya? Iya, terus kita Mereka dikasih belajar bahasa iPad Indonesia. untuk Google Translate. Kita dipinjemin HP, iPad. Di sana HP. tinggalnya di mana berarti? Di rumah sakit sama di Kemo House. Kemah House. Diberikan ada juga penginapan. dari Iya. Jepang. Dari Jepangnya disediakan juga tempat Iya, tinggal disediain. penginapan. Satu paket. Dokter Indonesia juga baik-baik kok. Di Indonesia juga Iya, baik-baik. RCM banyak juga bantu kita. RSCM ya karena itu rujukan dari RSCM juga Iya. ya. Anda nggak takut pada saat ke Jepang itu wah nanti gimana dan sebagainya. Enggak. Berangkat nating tulus Iya. aja. Yang penting Nanti tulus, berangkat. yang penting berangkat ya. Dia sembuh Niatnya gitu. Rio sembuh aja. Niatnya Itu Rio aja. sembuh. Oke. Ada pantangan deh dokter sekarang. Nggak boleh makan yang Yang mentah-mentah. mentah. Jadi harus masak semua. Oh. Buah fresh nggak boleh. Buah fresh tidak boleh. Nggak boleh. Berarti Jadi kemarin- harus dimasak semua. Di Jepang nggak makan sushi dong berarti Ryu ya. Nggak boleh. Ya benar. Kan nyobain. Iya. Benar. Mungkin wasabinya boleh. Jangan dong, Pak. Nah ini Rio sekarang udah bisa apa? Udah mau mulai jalan. Iya. Oh, udah Udah, kita mau lihat dong, boleh nggak? jalannya. Ayo Sama jalan. babysitternya ya. Oh iya. Pantes emang kayak dia digendong empuk ya sama ya? Gimana gitu? Empuk ya? Anteng. Coba. Jalan sama Om Deddy. Ayo. Ya. Iya, sini. Saya rasa dia takut saudara. Sama aku saja ya. Oke, yuk. Ayo Om Deddy. Ayo Om. Intang tuh. Maju cantik. Seperti itu. Saya kayaknya harus agak menjauh. Kayaknya Iya. ya. Sini. Soalnya tiap ngeliat ke sana takut. Takut. Mungkin mamanya harus di depan nih biar mau jalan ke mamanya. Nah. Cepet sama Bunda. Gak usah malu. Ayo jangan cepet. Itu sama ayah. Sama ayah. Sini. Cepet. Cepet sayang. Kenapa dia jadi kaku begini? Jalan. Ayo. Cepet. Apa? Main. Iya. Mana balon? Ambil balon. Sekarang juga Lucu banget. nangkapnya lebih cepat. Kalau kemarin kita ngomong apaan dia Ini nggak nyambung. Kalau sekarang kita ngomong apa dia udah ngerti banget. Ngomong udah bisa. tanggapannya. Ngomong udah muas. Udah mulai. Iya, kalau Ada gitu ya bisa. Iya. 3 kali 4 kali bisa disebutin. Oh bisa ya Iya. sama Tapi saya belum nanya ini pertanyaan klise sih, pertanyaan bodoh sih sebenarnya. Tapi saya butuh nanya juga, gimana rasanya sekarang melihat Rio seperti ini dari orang tuanya? Saya bersyukur banget Mas. Allah ngabulin segala doa saya selama ini. Nggak ada yang sia-sia saya perjuangin. Allah itu memang baik. Semua usaha saya sekarang dibalas manis sama Allah. Ini adalah kado terindah dalam hidup saya. Rio sembuh. Saya bersyukur banget punya suami yang baik, tanggung jawab sama anak. Saya bersyukur banget Mas. Rasanya saya wanita yang paling beruntung. Rio sembuh. Allah pasti akan menjawab setiap doa kita. Iya. Saya Tapi percaya kapan nggak ada waktunya yang itu sia-sia. kita nggak pernah tahu ya Mas Denny. Jadi tinggal kita tunggu aja. Dari Masnya? Mas? Puji syukur aja, Pak. Puji syukur. Bersyukur. Iya. Terima kasih semuanya. Semua orang
sayang Rio. Iya. Sayang kita semua. Terima kasih teman-teman semua. Tanpa kalian nggak mungkin Rio sekarang ada di sini. Saya sekuat ini, Rion sekuat ini. Semuanya dari teman-teman semua. Rio Dan ini kita berarti- mau ini, saya mau memotivasi yang sama sakitnya kayak Rio. Ayo bunda-bunda terus berjuang mempertahankan anak kita. Jangan menyerah, semangat. Di balik usaha kita semua pasti ada jalan. Jadi mungkin kalau aku tambahin, Rio ini berarti malaikat kecil yang menyatukan semua masyarakat untuk bisa membantu Rio. Dalam arti kata berarti mengetuk hati mereka semua tentunya untuk bisa bersama-sama. Oke, bayangkan ya. 700 juta, saya anggaplah segitu, 500-700 juta. Dalam waktu 3 jam. Boleh nggak saya tahu berapa banyak yang transfer orang? Wah, banyak banget sampai setebal gini waktu saya bikin pizza gitu. Ada yang berapa yang besar? Nggak tahu yang Yang besarnya. kecil? Yang kecilnya dari 10.000 semuanya. Dari 10.000, bayangkan. Sampai jutaan. Bayangkan. Dan ada satu, Mas Dedi, Ya, yang aneh. Yang aneh ya? Ya, waktu itu kita kan Rio ini kan waktu datang itu dalam keadaan ngedrop. Dia sempat BAB darah. kita pulang dari Hitam Putih, lagi ngurus pisah, ternyata Rio pendarahan. Rio ngedrop, berak darah lagi. Dia tiduran terus, Mas Dedi. Dia nggak bangun-bangun. Aku udah, ayo nak, selangkah lagi nih kita mau sembuh kan, saya bilang gitu. Habis itu ternyata kita mau berangkat, jadi ditunda, nggak boleh berangkat karena kita harus bawa dokter. bawa dokter sama perawat dan harus bayar 60 juta. Harus bayar 60 juta lagi? Iya. Lalu? Tahu-tahu paginya itu dapat kabar ini saya lagi ngurus pizza. Ada yang nelpon, ada titipan nih. Dari atasan saya. Dari atasan saya gitu. Terus datang nyamperin istri, saya nggak ada di rumah sakit. Uangnya 60 juta juga. Hari itu ada yang antar 60 juta sama saya. Itu buat bayar dokter sama perawat. Pak Edi Wibowo kan saya. Pak Edi Wibowo kan saya. Pak Edi, pokoknya Nggak tahu saya kita nggak siapa. Ya, tahu ya, oke. namanya. Well, that's magic, real happens. Iya, keajaiban ya. Ya. Rasanya terus mengalir kebaikan buat Rio. Luar biasa ya. Berarti banyak banget yang sayang sama Ya, Rio dan dan peduli ini ya. banyak banget orang Indonesia yang masih memiliki hati nurani ya, yang masih peduli dengan sesamanya. Itu pertanda yang luar biasa dan pertanda yang baik. Nah, ada satu lagi yang mau saya sampaikan bahwa kalau Anda pernah menonton di Hitam Putih ada Pak Joko. Pak Joko itu adalah orang yang mengurus 25 anak panti. Anak panti pernah kita undang di Hitam Putih. Ada anak yang di panti tersebut ada anak yang mengidap cerebral palsy. Itu anak angkatnya Pak Joko ya, anak angkatnya Pak Joko mengidap cerebral palsy dan mereka juga membutuhkan donasi yang sama juga, ada. Dan ini adalah anaknya. Ini adalah anaknya yang Anda lihat di TV. Ini adalah bayi Atar. Dan kita memberikan rekening di bawah ini apabila Anda bersedia untuk membantu. Silakan. Uangnya langsung ke mereka, tidak lewat kita sama sekali. Itu kelumpuhan otak besar. Ya, betul. Gina? Iya. Betul ya? Penyakit paru-paru kronis ya. Ya, dan mudah-mudahan dengan memberikan ini setidak-tidaknya juga ada bantuan juga dari para pemirsa kita. Itu saja. Mudah-mudahan semakin banyak anak-anak Indonesia mungkin yang jadi harapan bangsa, generasi penerus yang terselamatkan ya Mas Dedi ya. Ya. Oke. Saya break dulu, kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Saya juga mau membawa sesuatu sih sebenarnya, mau saya kasih lihat juga sebenarnya selain satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Mas Dedi, Ya. aku pengen nanya sesuatu nih. Kalau kita membantu seseorang itu kan bukan hanya pasti dari materi saja. Bukan hanya dari materi. Karena belum tentu
kita semua memiliki materi yang cukup untuk bisa membantu Betul, orang lain betul gitu. sekali. Walaupun tetap harus diwajibkan, seberapapun kecilnya itu tetap Mampunya ya, kita, ya. semampunya kita. Tapi kalau kita hanya memiliki tenaga, Why not? why not? Bisa, Iya. apapun itu bisa. Nah, makanya itulah berapa bulan terakhir itu saya membentuk sebuah tim sebenarnya. Saya membentuk sebuah tim sendiri yang saya sebut dengan emergency magic. Oh iya. Ya, itu menarik. Saya lihat di pet itu, maksud Anda apa itu? ya. Emergency. Jadi saya tahu bahwa senyum seorang anak yang sakit itu memberikan semangat yang luar biasa. Anak kecil itu ketemu dokter takut. Dan susah sekali loh membuat anak sakit senyum itu susah. Tapi senyum meningkatkan hormon-hormon yang luar biasa yang menyebabkan kesembuhan. Jadi saya berpikir, kenapa enggak kita punya sebuah tim yang benar-benar dokter, yang kita desain dan benar-benar dokter untuk melakukan sesuatu yang luar biasa ke anak-anak. Jadi kita tidak hanya melihat penyakitnya, tapi kita melihat manusiawinya sendiri. And this is emergency magic. Check this out. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine is here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. Halo, kita main-main ya? Gak apa-apa. Kok takut? Gak takut kan? Gak takut. Oke, Tiffany. Ini kita main tisu Tiffany ya. Oke. Tiffany, mainnya gini Tiffany. Tiffany, di sini saya punya tisu Tiffany. Ini kalau saya sobek gini tapi ini sobek. Oke. Saya akan masukin ke dalam mulut Tiffany seperti ini. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you Tutup. I should probably warn you, I'll be just Terus baca mantra. Mantranya apa Suster Luna? Aku harus sembuh. Coba ngomong Tiffany. Yang kenceng, yang kenceng, yang kenceng. Aku harus sembuh. Kurang kenceng, kurang kenceng, kurang kenceng. Aku harus sembuh. Aku harus sembuh. Belum, anak kurang kenceng. Kurang kenceng ngomongnya, kurang kenceng, nggak bisa. Aku harus sembuh. Aku harus sembuh. Kok jadi boneka? Itu buat. Namanya siapa Tiffany? Itu boneka nama siapa? Siapa namanya? Beruang. Tiffany seneng nggak? Enggak. Bilang apa ya? Makasih Mama. Tiffany seneng banget. Seneng banget nggak? Coba nanya. Dan kita udah menuju ke beberapa rumah sakit, udah banyak sekali rumah sakit yang kita pergi. Kita nggak pungut biaya sama sekali, kita benar-benar datang mengunjungi anak-anak yang ada di rumah sakit, dan jangan khawatir karena yang datang benar-benar dokter. Jadi bukannya kita datang untuk sembarangan nggak, tapi yang datang benar-benar dokter. Dan ini rencananya panjang sekali, dan masalahnya adalah kadang-kadang susah mengumpulkan tim tersebut karena tidak semua orang mau melakukan ini, menyita waktu yang luar biasa untuk melakukan ini, gitu. Dan ini selalu bertiga. Dan selalu bertiga, jadi ada satu dokter, satu suster, dan satu mantri ceritanya. Oh, Ya. iya. Jadi langsung aja ya, saya undang. Silakan tanya-tanya ya, karena silakan tanya-tanya. Ini adalah tim dari Emergency Magic, Dr. Indra Frenos, Dino Vega, dan Luna. Wow. Oh iya Di benar. belakang. Oh perawat belakang. Maaf, ibu-ibu ada yang kenal perawatnya? Karena kerudung ibu-ibu sama warnanya sama perawatnya. Oh, diambil. Iya, kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Emergency Magic. Ini kalau di rumah sakit dokter-dokter seperti ini kayaknya semua anak-anak dan semua pasiennya happy ya. Iya. Dok, aku sakit. Bisa bantu aku enggak? Katanya Dr. Frenos punya sesuatu buat Bayi Riu. Oh, kita punya sesuatu buat Bayi. Ah, nih. Buat Bayi Riu.
maaf, ini beneran dokter Mas Dedi? Dokter. Bukan. Iya, beneran dokter dong. Serius? Dokter kok gaul amat ya? Luar biasa loh. Kerennya. Halo. Halo. Ya, silakan dokter. Tutup ya. Ini buat bayi Rio. Apa dong isinya, Dok? Isinya adalah kosong. Lihat. 1, 2, 3. Dadah. Peluk dong. Peluk dong. Peluk dong. Nah, ini bisa terlihat. Jadi dokter itu bukan suatu hal yang menakutkan lagi buat anak-anak. Idenya adalah seperti Karena boleh silakan duduk Oh, dokter. iya. Saya di sini. Ini Boleh silakan ibu Mbak. perawatnya. Karena kan Ini Mau main. mau main. mau main. Oh, masih main. Main lagi. Main lagi. Ini yang bikin dulu ya. Kira-kira bikin apa ya? Kenapa, Ini ayo? Pak Mantrinya dulu juga sekolah balon-balonan. Bikin apa? Oh, dipakai sama. Oke, silakan duduk. Boleh saya tanya sebelum dipakai ini bar SNI atau tidak? Kan takut dipakai nanti sama Rio naik motor. Pak dokter, saya boleh bertanya Pak dokter? Ya, boleh. Ini Pak dokter kenapa bisa sampai bergabung mencetuskan sebuah ide yang brilian yang mungkin sebagian orang nggak kepikiran ya gini ya? Ya. Sebenarnya idenya dari Patch Adam. Setelah ngobrol dengan Master, kayaknya dunia magic masih ada yang kurang, Master. Masih ada yang perlu di jos lagi. Ini emergency magic itu jalurnya banyak sekali sebenarnya. Salah satunya begini. Sebagai seorang dokter, kami belajar 6 tahun. 6 tahun kami belajar hanya untuk mengobati penyakit. Dari mulai tingkat 1 sampai tingkat terakhir itu cuma ngobatin penyakit. Gak ada satu pelajaran pun yang bagaimana cara untuk mengobatin orangnya. So, emergency magic melakukan yang dokter susah untuk melakukan. Itu dia, pada saat saya membuat ini, saya ngobrol dengan Dr. Frenos. Jadi dokter mengatakan bahwa selama ini Dr. Frenos, kita mengatakan Dr. Indra ini belajar menyembuhkan penyakit, dia bilang. Iya. Tapi bukan menyembuhkan orangnya. Katanya. Bedanya apa, Secara dokter? psikologi. Itu dia. Ya, kalau kita penyakit ya udah demam kasih obat A misalnya, sakit B kasih obat B, selesai. Dokter mungkin karena terlalu banyak ya, karena terlalu sibuk dan lain sebagainya ya, mungkin tidak sempat untuk melakukan itu. Tapi berharapnya itu dengan emergency magic ya minimal kita bikin anak-anak senyum lah. Karena senyum itu ternyata adalah obat yang paling terbaik Mujarab. tanpa efek samping apapun. Karena dia bisa meningkatkan hormon, bisa meningkatkan oksigen ke otak lebih banyak. So, tujuan kita sederhana sekali sebenarnya, senyum doang. Senyum. Membuat tersenyum. Tapi, jadi kalau misalnya ditanya nih, seberapa ampuh emergency magic tuh, segimana nih dok? Kalau ampuhnya, kalau secara klinikal sih belum bisa dijelaskan juga kan ya, karena belum ada penelitian dan lain sebagainya. Tapi minimal kita bisa bikin anak-anak lupa sama apa yang dia rasain. Kita bisa bikin orang tua yang nunggu lupa sama biaya rumah sakit yang mahal sekali. Yo ya, just have fun in hospital lah. Dan supaya anak-anak juga nggak takut sama baju putih kan. Oh Biasanya iya. anak-anak takut sama baju Karena putih. selama ini kan selalu identiknya kalau Iya. ke dokter jangan nakal, nanti disuntik sama Iya, dokternya benar. gitu kan. Itu salah sekali kan. Padahal dokter hatinya baik-baik, Iya. kan bisa nyembuhin, itu dia ya. Bikin ketawa, Nah, menghibur itu ya. dia. Dari sekian banyak dokter, saya ada melihat satu keunikan dari dokter kita yang satu ini. Apa itu? Iya, karena mungkin punya idealis yang berbeda tentang pandangannya tersendiri mengenai jobnya sebagai dokter gitu kan. Mungkin kalau dokter udah nggak sempet nih ngurusin hal-hal yang beginian nih, misalnya saya kurang tahu juga ya, maksudnya butuh waktu yang banyak untuk bisa berjumpa, melakukan hal-hal emergency magic seperti ini. Kenapa Anda sendiri justru memilih jalan ini gitu? Ya, karena apapun yang saya lakukan di
kita lakukan di dunia kedokteran. Kalau memang mau sih sempet-sempet aja sih sebenarnya. Tapi apapun yang kita lakukan di kedokteran tuh ujungnya apa sih? Ujungnya itu cuman ya dokter buat nyari duit bukan dokter sebenarnya. Udah nggak mulia lagi jadinya. Tapi yang kita lakukan cuman pengen pasien itu dapat apa yang mereka nggak dapat. Karena orang sakit itu orang yang paling hopeless di dunia. Dia nggak tahu besok masih hidup nggak ya. Besok nih, kalau kita lagi demam pasti kita mikir yang besok ini masih hidup nggak ya? Atau Tapi menarik karena ketika saya membuat Emergency Magic ini, bareng dengan mereka saya buat ini, saya banyak sekali bicara dengan Dr. Frenos. Ada kata-kata yang menarik sekali, pengalaman dari Dr. Frenos yang menarik itu. Dokter nanya sama saya gini, coba ketika seorang dokter ke anaknya gitu, tahu nggak dokter itu anaknya hobinya apa? Tahu nggak dokter tersebut nama neneknya siapa? Itu nggak tahu kata dia. Berarti selama ini yang dilihat adalah penyakitnya, tapi bukan manusianya. Dan itu menarik banget ketika saya tahu itu, wah ini menarik banget. Dan yang di sini adalah ketika kita datang dan kita bermain sulap buat anak-anak ini, kita ajak dia ngobrol. Kamu suka apa? Mama kamu siapa namanya? Dan sebagainya. Jadi yang kita treat adalah bukan disease-nya, tapi human-nya yang kita treat. Dan itu harusnya seperti itu gitu. Dan mungkin kita kalau ditanya apakah bisa menyembuhkan, kita tidak pernah tahu. Tapi ada beberapa pengalaman yang tidak terlupakan ya kemarin ya. Ada yang menunjukkan pergerakan padahal dia tidak bisa gerak. Ada pasien namanya nama penyakitnya itu sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik itu kelainan pada ginjal. Jadi saluran pembuangan airnya itu nggak lancar. Akhirnya itu satu badan bengkak sama air. Itu sampai ke tahap yang dia buka mata aja nggak bisa, karena tiap dia buka mata lama-lama itu air matanya keluar, udah keluar semua, jadi lo dipegang itu udah toeng-toeng, udah air semua gitu. Nah itu buat ngomong, buat senyum, buat ketawa itu susah sekali. Dengan magic tanpa disuruh, smile. Itu bikin apa ya? Bikin yang, aduh rasanya kok nggak. Itu tak terbayarkan pasti ya. Priceless. Yes. Priceless sekali. Itu nggak bisa dibayar pakai berapapun itu. Aduh senyumnya luar biasa. Jadi lebih senang menjadi dokter yang seperti ini daripada sebagai dokter yang komersil nih sekarang Ya, akhirnya. seharusnya semua dokter seperti itu. Seharusnya semua dokter seperti itu, ya. Dan kita berharap mungkin Gina juga bisa ikutan ya. Amin. Gabung ya. Tapi anyway saya juga mengajak semua orang gitu, rekan-rekan dokter dan sebagainya. Saya mengajak, ada bisa cek saya punya Instagram, karena saya juga masukin ke Instagram tentang kontak dari Emergency Magic. Kita mengajak semua dokter juga yang mau ngebantu juga. Kita bisa ngelatih mereka bermain, membuat orang tersenyum. Bahkan kita juga sudah akan lari ke kampung-kampung untuk mengadakan imunisasi dan sebagainya untuk ini. Tapi with magic, dengan cara yang fun supaya anak-anak itu tertawa. Artinya berarti ini ada kerjasama antara Emergency Magic dengan rumah sakit berarti kalau kemarin-kemarin ini. Iya. Dan kita juga butuh rumah sakit lebih banyak lagi sebenarnya. Se-Indonesia kalau perlu ya. Se-Indonesia kalau perlu. Saya break dulu, kita lanjut lagi saat ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Oke, kalau saya nanya nggak lucu karena saya ikut di dalam tim ini, jadi biar Rocky yang tanya. Dokter Frenos, saya masih tertarik dengan Dokter Frenos. Pasti ada titik balik di mana Anda pengen berbuat sesuatu mungkin jauh lebih bermanfaat di masyarakat banyak. Apa sih sebenarnya? Dulu pernah beberapa tahun lalu tuh namanya dokter pengen cari duit banyak. Nah, karena yang namanya dokter tuh harus kaya. Dulu mikirnya kayak gitu. Masa sih gitu? Dulu mikirnya kayak gitu. Aduh, saya nggak jadi nyari jodoh deh dokternya kalau gitu deh. Cuman sewaktu pernah waktu kejadian itu, wah ini orang kaya ini pasti, wah ini bisa bawa pulang uang sekian dan lain sebagainya. Dan lagi di terapi benar, nggak ada kesalahan, tapi memang harus meninggal. Di tangan dokter. So itu yang tadinya di kepala udah duit itu langsung stres, depresi dan ya gitu. Itu yang merubah semuanya. Ya bisa ngerubah semuanya. Cari duit penting sih, tapi bukan gitu juga caranya semua. Ya, jadi banyak hal yang sebenarnya
jauh lebih bisa kita lakukan kok tanpa harus melulu yaitu tadi ya materi uang yang kita cari. Dan kembali ke tugas sebenarnya seorang dokter itu adalah lebih ke sosialnya bukan masalah materi. Oke, kita lihat aja ya. Ini katanya mau main ke penonton. iya. So, emergency magic, silakan. Ya, Kita duduk aja. Oh, kita duduk aja. Din, ya. Jadi saya tuh ada buat percobaan. Udah bikin obat kemarin. Obatnya ini bisa bikin sakti. Oke. Nah, di mana-mana percobaan itu butuh kelinci. Percobaan. Percobaan. Jadi kita cari penonton di sini yang mukanya mirip kelinci ya. Mungkin ya adik yang itu boleh bantu. Cepat. Ya. Cepat. Namanya siapa? Siapa? Doni Setiawan. Umurnya berapa? 15 tahun. Rencana sampai umur berapa? Enggak. Bapak gimana sih? Ini. Pakai ditanya sampai umur berapa? Ini obat sakti sekali. Ini obat kalau diminum bisa sakti. Percaya apa enggak? Ya, minum aja dulu. Ambil satu yang mana aja. Ya, minum, telan. Pakai obat. Apa itu, Dok? Ini obat sakti sekali. Udah diracik memang dalam bentuk kapsul. Oke. Minum ini sakti. Tiduran di sini. Bentar dulu. Beres-beres dulu. Beres dulu. Cepat. Iya. Bapak asistennya ngeselin ya? Antrinya agak sembrono ya. Iya, karena bayar asli mahal sekarang. Akhirnya ambil yang ada aja. Kamu berat ya. Coba lurusin. Ini nanti jatuh loh, majuin lagi. Ya, maju lagi. Majuin lagi. Yuk, angkat kepalanya. Loh, Dua, dia tiga. hidup aja susah ya. Lagi aja. Maju lagi. aja. Gini kan lucu. Bawa. Nah. Yuk, udah siap. Jangan disalahin. Belum. Kamu tidur, tutup matanya, lihat. Ini efek obatnya adalah tarik Dino. Wow. Cepet. Nanti efek obatnya habis dia bangun ya. Dia bangun, Jatuh. Iya. Kita buka lagi. Kamu bangun sekarang. Bangun. Diri. Silakan kembali ke Itu habitat. karena obat tadi itu dokter ya? Karena obat tadi Jadi itu. bisa ngambang. Wow. Maaf dok, ini udah mau pipis di celana dok. Oh iya. Mungkin semuanya pengen tahu ya. Saya pengen tahu harga obatnya dok. harga obatnya mahal sekali Nah, karena iya, ini iya. baru dibuat sebenarnya. Berarti isinya luar biasa nih. Pengen tahu isinya apa? Yang bisa bikin sakti ini isinya adalah kalau dibuka kosong. Loh. Semua kapsul yang di sini isinya kosong. Oh iya, kosong. Jadi kapsulnya Ini yang dinamakan dengan placebo effect. Karena terkadang memang setiap penyakit itu yang bikin keajaiban di tubuh itu bukan karena obatnya, tapi karena diri kita sendiri. Jadi tersugesti ya dok. Seperti itu kurang lebih. Oh. Karena percaya bahwa kita akan sembuh. Kita akan Iya sembuh. itu Ya, dan dia. tugas dari Emergency Magic adalah membuat anak-anak untuk tersenyum dan memiliki harapan lagi, percaya bahwa mereka bisa sembuh. Emergency Magic. Luar biasa. Berarti ini karena emergency magic. Kenapa? Bentar, ini kosong ya kapsulnya? Kosong. Oh sama kayak hati saya ya? Masih aja curhat di sini nih kayak perlu deh. Perlu dilakukan terapi magic deh. ya? Biar hatinya agak Gimana berisik. dong? Aku pengen terus ada emergency Nanti magic. kita hampiri rumah Anda juga. Nah, betul. Dan juga kita doain kan karena ini acaranya bagus, ya kan tujuannya mulia. Jadi mudah-mudahan emergency magic dibuat program di Trans 7. Tapi
Tapi kalaupun dibuat program, tetap ingat bahwa tujuan kami adalah membantu. Tujuan kami adalah membantu untuk informasinya, karena kita butuh bantuan dari masyarakat. Informasinya Anda bisa ke Instagram saya di @corbuzier. Saya memberikan informasi yang banyak sekali tentang Emergency Magic di sana. Saya harus tutup acaranya hari ini. Terima kasih buat tim Emergency Magic. Terima kasih untuk Bay Rio, kedua orang tua Bay Rio. Terima kasih, Oki. Terima kasih, Hitam Putih. Dan ingat satu hal, kadang-kadang kita banyak berpikir ketika membantu orang. Terkadang kita terlalu banyak berpikir. Kadang-kadang kita harus stop berpikir dan melakukan sesuatu. So, remember one thing, stop thinking, stop giving. Saya dari Corbuzier Nita Gina, inilah Hitam Putih.